Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih bersama saya Nur Jamiah, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Indragiri Hilir, bekerja sama dengan Kemendagri PPSDM Regional Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Adapun sintesa pada agenda 3 ini terdiri dari 3 materi, yaitu yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, Whole of Government, atau yang biasa disingkat dengan WOG. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai aparatur sipil negara memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Sebagai pelayan publik. 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa profesi aparatur sipil negara berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN atau aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN untuk penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian, sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam pelayanan publik, yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan 10. Kenyamanan. Selanjutnya, Whole of Government, yaitu merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam praktek WOG terdapat beberapa jenis pelayanan publik, diantaranya 1. Pelayanan yang bersifat administratif, seperti pelayanan untuk pembuatan KTP atau kartu tanda penduduk, akta kelahiran, izin usaha, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kedua, pelayanan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan sebagainya. Ketiga, pelayanan barang, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Keempat, pelayanan regulatif, seperti penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Ketiga, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenangnya. Keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik ataupun online. Personal branding. Adapun personal branding yang saya buat sebagai aparatur sipil negara adalah ASN itu ramah. Ramah merupakan akronim dari R. Religius,
yaitu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam diri dan taat beribadah. A. Akuntabilitas, ketika bekerja selalu bertanggung jawab dan mempunyai kejelasan target. M. Mendahulukan kepentingan publik, bahwa sebagai aparatur sipil negara kita harus profesional dengan selalu memberikan pelayanan dan mendahulukan kepentingan publik. A. Anti korupsi, bahwa sebagai ASN kita harus selalu jujur, disiplin, dan sederhana, serta tidak mengambil keuntungan yang dapat merugikan orang lain. H. Handal, bahwa dalam bekerja selalu bisa diandalkan. Demikian pemaparan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.